Tangisan dari rimba di tengah keheningan malam yang diselimuti kegelapan. Hutan Kalimantan berdiri kokoh seperti benteng alam yang penuh rahasia. Bintang-bintang berkelap-kelip di langit, namun sinarnya terhalang oleh kanopi pohon yang rimbun. Angin berhembus perlahan, membawa aroma basah dedaunan dan tanah yang lembab. Dalam keheningan itu, suara tangisan kecil pecah, melintasi pepohonan dan menggetarkan rimba. Tangisan itu berasal dari seorang bayi perempuan terbungkus kain lusuh dan diletakkan di bawah pohon beringin besar. Bayi itu menangis, meronta dengan tangan kecilnya yang rapuh, seolah memohon perlindungan dari dunia yang baru saja ia kenali. Sang ibu yang meninggalkannya berdiri tak jauh dengan air mata mengalir deras. "Aku tidak punya pilihan," bisiknya sambil menahan isak. "Maafkan ibu, nak. Ini demi keselamatanmu." Dengan langkah berat, sang ibu menghilang di balik bayangan pepohonan, meninggalkan bayinya dalam pelukan alam. Namun, malam itu, takdir memutuskan untuk menulis kisah yang tak biasa. Dari dalam semak belukar, muncullah seekor ular piton raksasa dengan sisik putih berkilau seperti mutiara di bawah sinar bulan. Ular itu adalah makhluk mitos yang disebut oleh penduduk setempat sebagai Ratu Cahaya, penjaga suci hutan. Dengan gerakan lambat, ia mendekati bayi yang terus menangis. "Dari mana asal suara ini?" pikir ular itu sambil menatap bayi tersebut. Matanya yang besar dan penuh wibawa memancarkan kehangatan. Ia melingkarkan tubuhnya di sekitar bayi, memberikan kehangatan dan perlindungan. Tangisan bayi itu perlahan mereda. Dalam dekapan tubuh sang ular, bayi itu tertidur dengan damai. Kehidupan baru Ratu Cahaya. Ratu Cahaya membawa bayi itu ke sarangnya, sebuah gua yang tersembunyi di balik akar pohon beringin tua. Gua itu adalah rumah bagi sang ular, tempat di mana ia beristirahat dari tugasnya menjaga keseimbangan hutan. Dengan hati-hati, ia meletakkan bayi itu di atas tumpukan daun lembut yang telah ia kumpulkan. Hari demi hari berlalu, dan bayi itu tumbuh dengan penuh kasih sayang dari penjaga hutan yang tak biasa. Setiap pagi, Ratu Cahaya keluar untuk mencari makanan. Ia membawa buah-buahan segar yang dilemparkan oleh monyet-monyet di pohon atau ikan-ikan yang ia tangkap dari sungai. "Ini untukmu, anak kecil," bisik Ratu Cahaya dengan suara lembut. Meski bayi itu belum bisa memahami kata-kata. Ketika bayi itu menangis di malam hari, ular itu mendesis lembut, menciptakan irama yang menenangkan. Dalam kesunyian malam, suara itu terdengar seperti lagu pengantar tidur. Tumbuh dalam pelukan alam. Bayi itu kini telah tumbuh menjadi seorang gadis kecil. Rambut hitam panjangnya tergerai dan kulitnya yang coklat bercahaya di bawah sinar matahari. Gadis itu diberi nama Lara oleh Ratu Cahaya. Nama yang berarti kesedihan sebagai pengingat akan awal kehidupannya yang tragis.
"Lara," panggil Ratu Cahaya suatu pagi ketika gadis itu sedang bermain di tepi sungai. "Kau harus belajar tentang hutan ini, karena disinilah kau akan menemukan rumahmu." "Kenapa aku harus belajar, Ibu?" tanya Lara sambil menatap Ratu Cahaya dengan rasa ingin tahu. "Hutan ini penuh dengan keajaiban, tapi juga penuh bahaya. Jika kau mengenalinya, kau akan bisa hidup dengan damai di dalamnya," jawab sang ular. Setiap hari, Ratu Cahaya mengajarkan Lara tentang hutan. Ia mengajarkan cara membedakan tanaman beracun dari yang bisa dimakan, cara mendengarkan suara alam, dan cara membaca jejak hewan. Lara tumbuh menjadi gadis yang tangguh dan cerdas, mampu hidup dalam harmoni dengan alam. Pertemuan tak terduga. Suatu hari, ketika Lara sedang bermain di tepi sungai, ia mendengar suara langkah kaki yang berbeda. Suara itu bukan berasal dari hewan hutan, melainkan dari manusia. Lara berhenti sejenak, matanya mencari-cari sumber suara. Dari balik semak, muncullah seorang pemburu dengan wajah penuh keheranan. "Siapa kau, anak kecil? Apa itu? Ular raksasa?" serunya dengan nada terkejut. Lara mundur, melindungi dirinya di balik tubuh besar Ratu Cahaya yang segera datang untuk melindunginya. Mata ular itu bersinar tajam, memberikan peringatan kepada sang pemburu. "Pergilah," desis Ratu Cahaya. "Anak ini milikku." Namun, pemburu itu tidak mundur. "Aku hanya ingin tahu, bagaimana mungkin seorang anak manusia hidup dengan seekor ular seperti itu?" Lara yang belum pernah berbicara dengan manusia selain ular merasa bingung. Ia menatap pemburu itu dengan mata penuh rasa ingin tahu. "Kenapa kau datang ke hutan kami?" tanya Lara akhirnya. Suaranya lembut tapi tegas. Pemburu itu tidak menjawab, hanya menatap Lara dengan mata yang penuh keheranan. Ia akhirnya pergi, meninggalkan Lara dan Ratu Cahaya. Akhir pertemuan. Namun, cerita tentang gadis kecil dan ular raksasa itu menyebar ke desa-desa terdekat. Orang-orang mulai masuk ke dalam hutan mencari Lara dan Ratu Cahaya. Mereka ingin tahu apakah legenda tentang Ratu Cahaya benar adanya. Suatu malam, sekelompok manusia datang dengan senjata. Mereka menemukan gua tempat Lara dan Ratu Cahaya tinggal. Para manusia itu ingin menangkap Ratu Cahaya, menganggapnya sebagai ancaman. Ibu, mereka datang untukmu," seru Lara ketakutan. Ratu Cahaya melingkarkan tubuhnya di sekitar Lara. "Jangan takut Lara, aku akan melindungimu." Pertempuran antara manusia dan Ratu Cahaya berlangsung sengit. Namun ular itu akhirnya kalah. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, ia berbisik kepada Lara, "Pergilah dengan mereka Lara, kau adalah manusia dan tempatmu adalah di antara manusia. Tapi jangan pernah lupakan hutan ini." Lara menangis, memeluk tubuh besar sang ular untuk terakhir kalinya. Warisan sang penjaga. Lara akhirnya dibawa kembali ke desa.
namun hatinya tetap tertinggal di hutan. Di tempat ia dibesarkan oleh Ratu Cahaya. Ia menjadi penjaga hutan, melindungi alam seperti yang dilakukan ibu angkatnya. Legenda tentang Lara dan Ratu Cahaya hidup abadi di antara penduduk setempat. Setiap kali bulan purnama bersinar, orang-orang percaya bahwa mereka masih bisa mendengar desis lembut Ratu Cahaya menjaga hutan dari kejauhan. Legenda tentang Lara dan Ratu Cahaya menjadi cerita turun-temurun di desa itu. Sebuah kisah tentang cinta yang melampaui batas, tentang hubungan antara manusia dan alam yang suci dan abadi.